Oke, monggo di mic-nya di mute dulu semua. Pak Oki, saya nggak usah ngerekam ya daripada macet ya. Oke, siap nih Pak. Nggih, siap. Nggih, bisa Allah. Gimana jalurnya kalau nggak usah, eman laptopnya Pak. Ya, siap. Insya Allah mugi lancar Pak. Bismillah. Oke Bun, oke, siap. Terima kasih. Oh, bisa sih itu mana Pak? Pak Didi, mic-nya dulu Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Yungsi Anasiro dari SMK Negeri 2 Magetan. Di sini nanti saya akan bertindak sebagai host pada acara webinar dengan tema membuat daftar pustaka secara kilat. Yang bertindak sebagai moderator nanti Bapak Didi Winarno dari SMKN 1 Sidoarjo, dan yang akan mempresentasikan materi kita Bapak Ogi Kristiantoro dari SMKN 1 Panggul. Untuk tata tertib di acara webinar kali ini langsung saja saya bacakan. Yang pertama, semua mic harap dimatikan, hanya yang bertugas saja yang boleh open mic. Apabila nanti ada yang mengganggu atau noise di mic-nya, nanti akan diperingatkan melalui chat, dan apabila tidak ditanggapi akan dikeluarkan dari acara webinar kali ini. Peraturan yang kedua, apabila nanti ada yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaan di kolom chat, kemudian atau dengan raise hand. Yang ketiga, untuk absensi nanti akan saya share di pertengahan acara. Karena itu tetap stay tune di sini, Bapak, Ibu, dan Ananda. Baiklah, karena pematerinya juga sudah siap, moderator juga sudah siap, waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator Bapak Didi Winarno dari SMKN 1 Sidoarjo. Monggo Pak Didi. Halo, Pak Didi. Lupa, mic-nya dimatikan. Terima kasih Bu Yungsi dari SMK 2 Magetan atas kesempatan sampaikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hadirnya untuk para undangan ataupun audien yang sudah mengikuti webinar di siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, presenter akan menjelaskan berkenaan dengan materi cara kilat membuat daftar pustaka. Sebelum saya sampaikan hal-hal yang lainnya, perlu kita perkenalkan berkenaan dengan presenter kita dari SMKN Negeri 1 Panggul Trenggalek, atas nama yaitu Bapak Oki Kristianto SPD. Mungkin ditambahin di belakangnya ada CMD, calon master pendidikan S2-nya tinggal nunggu yudisium, seperti itu. Beliau lahir di Trenggalek 16 Oktober 1982, masih cukup muda belia. Kemudian alamat rumah ada di Desa Karangan, RT 17, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Beliau bekerja sebagai guru di SMK Negeri 1 Panggul. Riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMU, insya Allah ada di Trenggalek, dan hanya SMU yang ada di Boyolangu. Insya Allah kalau nggak salah saya di Tulungagung. S1 beliau menempuh di UM, kemudian S2 dilanjutkan ke UM. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau sudah selesai dan tinggal menunggu proses yudisium. Pengalaman yang beliau tekuni waktu menjadi mahasiswa adalah Ketua Bidang Minat dan Bakat HMJ Kimia Universitas Negeri Malang. Pengalaman kerja, beliau pernah di SMKN 1 Sukorejo Pasuruan, SMK Islam di Pasuruan, SMK PGRI Lawang Malang, SMKN 1 Tutur Pasuruan, kemudian terakhir insya Allah beliau kembali ke pangkuan ibunda yaitu di Trenggalek. Semua beliau
Sukuan dan pernah melalang ke Malang sampai kembali ke Pasuruan. Itu sekilas berkenaan dengan profil Pak Oki. Di dalam presentasinya ini tentunya kita pahami untuk pembuatan daftar pustaka banyak hal ya, tapi tetap daftar pustaka melakukan aturan-aturan main yang sesuai dengan aturan daftar pustaka. Dilihat dari tema pada siang hari ini, beliau memiliki cara sebenarnya, cara yang hebat, mungkin kita akan bisa dimudahkan dalam penyusunan, sehingga tentunya dalam pembuatan daftar pustaka kita akan bisa lebih menghafal. Kalau untuk teman-teman yang biasa menulis mungkin sudah terbiasa dengan pustaka, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Oki ini bisa membuat ingatan kita lebih mudah dan gampang. Tentunya tuntutan ini bagi semua pendidik ataupun penulis wajib diketahui, sehingga saya harap dapat menyimak dengan betul-betul sehingga kita dapat manfaat pada siang hari ini. Kami persilahkan Pak Oki Kristianto untuk menyampaikan presentasinya berkenaan dengan penulisan daftar pustaka yang lebih baik. Mungkin kami persilakan Pak Oki. Terima kasih Pak Didi selaku moderator dan Bu Yunsi selaku host pada acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan Ananda peserta webinar dengan judul membuat daftar pustaka secara kilat. Perkenankan saya untuk membagikan sedikit ilmu yang saya miliki pada teman-teman semua dan adik-adik semua. Semoga nanti bisa bermanfaat. Saya izin untuk share screen ya. Nah, sudah terlihat ya? Sampun terlihat Pak? Sambung. Oke. Untuk materi kita atau ilmu yang saya bagi siang ini adalah tentang membuat daftar pustaka dengan cepat, biasanya secara kilat karena hanya beberapa detik maka akan selesai. Ini saya menggunakan salah satu aplikasi yang mendukung untuk membuat daftar pustaka atau aplikasi lain selain MS Word. Sebenarnya di MS Word juga ada, cuman agak rumit penggunaannya. Kalau dengan aplikasi di luar dari MS Word itu menjadi lebih cepat. Dan kenapa saya menggunakan aplikasi ini, pengalaman saya yaitu ketika saya menginstal aplikasi ini di satu perangkat, di laptop mungkin, nah itu saya mengunggah beberapa file di situ, referensi saya. Nah itu ketika nanti misalnya saya pindah ke perangkat yang lain, atau mungkin ganti laptop atau ganti komputer, ketika saya memasukkan akun saya dan di situ saya menginstal, mendelay lagi aplikasi itu lagi, ternyata sudah otomatis file-file itu akan muncul lagi. Ya mungkin perlu waktu untuk sinkronnya biar tetap jumlahnya sama, maka bisa digunakan di perangkat yang lain. Ketika saya install di tempat lain pun, bahkan mungkin dalam jangka waktu yang agak lama, ternyata tetap sama, itu tetap bisa digunakan, sehingga sangat membantu kita, karena namanya aplikasi di suatu perangkat ini kan sebenarnya berisiko untuk diserang virus, atau mungkin kalau kita laptopnya rusak, diinstal ulang dan sebagainya. Tapi selama kita pakai akun yang sama, insya Allah itu tetap bisa digunakan. Itu kelebihan menggunakan aplikasi ini. Oke, baik. Saya mulai dulu. Oke, dalam daftar pustaka itu sebenarnya isinya sederhana, ada penulis atau tim, kemudian ada tahun penerbitannya, kemudian ada judul, ada kota, dan terakhir dengan penerbit. Biasanya seperti itu.
Nanti macam-macam variasinya, karena setiap institusi pendidikan itu memiliki cara sendiri-sendiri atau aturan-aturan sendiri, tapi biasanya acuannya sama, cuman cara penulisannya aja yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, isi ini sederhana kalau kita lihat isinya, tapi ketika kita menyusunnya, biasanya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi kalau kita sudah membuat, kemudian ada perubahan rujukan, artinya ada yang kita delete, ada yang kita masukkan, itu menjadikan harus ngurut lagi, apalagi yang kita masukkan di dalam nama penulis itu biasanya nama belakangnya. Nah, ini biasanya menjadi kendala, maka itu kita perlu, saya rasa kita perlu cara bagaimana biar lebih cepat menyusun daftar pustaka. Nah, cara pembuatannya kalau manual ya bisa diketik mulai dari penerbit dan sebagainya. Biasanya kita mengambil atau mensitasi satu artikel atau sumber, kemudian kita tulis, nanti sitasi lagi, nulis lagi biar nggak lupa, biasanya gitu. Atau bisa membuat secara otomatis. Nah, otomatis ini menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana membuat daftar pustaka yang otomatis? Kita pakai aplikasi, namanya aplikasi itu adalah Mendeley. Oh ya, Mendeley ini bekerjanya secara offline. Jadi memang kita saat kalau kita di satu perangkat ya, satu perangkat itu kita menggunakan menginstalnya offline, online dulu, kemudian setelah download nanti diinstal baru digunakan. Nah, itu posisinya memang masih online, tapi kalau sudah diinstal di satu perangkat, baik mengunggah dan sebagainya itu bisa dilakukan offline. Cuma nanti sesekali perlu sinkron pada saat online, sehingga nanti di akun itu tetap ada tambahan referensi atau pembaruan atau update. Nah, langkah pembuatannya yaitu ada pertama install aplikasi, kedua penggunaan aplikasi. Dua langkah ini yang akan saya jelaskan nanti. Untuk menginstal aplikasinya, yang pertama di-download dulu, kemudian diinstal aplikasinya, dan yang ketiga ini adalah install MS plugin. Artinya setelah aplikasi terinstall di satu perangkat, maka perlu disinkronkan dengan MS Word-nya biar muncul di menu bar-nya. Untuk download aplikasinya, kata kuncinya biasanya Mendeley for Desktop. Oh ya, ini free ya, sifatnya free memang. Dari sananya free, jadi tidak ada crack atau apa. Ini memang free, jadi memang dia sudah dibuat untuk digunakan secara luas tanpa biaya. Jadi tidak sifatnya ilegal dan sebagainya, bukan, tapi ini memang free, yaitu Mendeley for Desktop. Kemudian untuk menginstal aplikasi sama seperti yang lain, setelah nanti muncul downloadannya, silakan diinstal seperti biasa, dan biasanya kita terkendala di firewall, nanti silakan diizinkan dia untuk menginstal karena aplikasi baru. Setelah itu dibuka aplikasinya. Nah, begitu dibuka nanti disuruh buat akun. Nah, ini yang menjadi kata kunci kita. Artinya ketika kita berpindah-pindah perangkat, selama email dan passwordnya ini tetap, maka referensi kita atau isi dari Mendeley kita itu selalu terhubung, jadi tetap di-download secara otomatis. Jadi diinstal, kemudian dibuka, terus membuat akun. Nah, biasanya kita menggunakan ini sarannya aja, karena password itu biasanya kalau terlalu banyak aplikasi passwordnya beda-beda nanti bisa lupa. Nah, disarankan nanti disamakan aja dengan passwordnya email biar lebih mudah untuk mengingatnya. Nanti ini bisa disetting auto, jadi di perangkat itu kalau nanti disetting selalu sign in, maka dia ketika kita membuka Mendeley maka dia langsung terhubung dengan akun kita. Tapi kalau gini kita centang bawahnya itu, maka nanti setiap kita buka Mendeley disuruh masukkan akun sama password dulu. Nanti terserah itu pilihan bagi usernya, bagi penggunanya, mana yang lebih mudah. Kemudian untuk install MS plugin-nya, ketika sudah terinstall maka Mendeley-nya dibuka aplikasinya, kemudian klik menu tools-nya di sebelah kanan ini. Maaf, gambarnya kecil. Di sebelah kanan ini menu tools. Nah, di situ ada install MS plugin. Nah, syaratnya apa untuk menginstal ini? Harus menutup semua aplikasi di MS Word dulu. Nah, kenapa? Karena nanti MS Word-nya akan di restart MS Word-nya saja. Caranya tidak perlu restart komputer, tapi cukup
menutup MS Word yang sedang aktif, nanti dibuka lagi. Ketika itu sudah terinstall, maka nanti akan tampilannya akan ada yang berbeda. Kemudian, nah seperti ini tampilannya ketika sudah terinstall MS plugin-nya. Nah, di bagian reference akan muncul insert citation. Nah, ini kalau belum menginstal Mendeley, ini belum ada satu kotak ini. Ya, satu kotak ini memang untuk Mendeley sendiri. Jadi ada insert citation, insert bibliography, open Mendeley, kemudian style, export as, dan sebagainya. Ini sudah otomatis ketika sudah menginstal MS plugin-nya. Nah, ini satu menu ini untuk Mendeley Site-O-Matic namanya. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan aplikasi ini? Caranya sederhana, yaitu menambahkan file sumber referensi ke Mendeley. Jadi kita mengunggah apa saja yang kita jadikan referensi ke Mendeley, ya disimpan di cloud-nya dengan akun email tadi. Kemudian baru bisa membuat daftar pustaka di MS Word-nya. Untuk mengunggah file sumber referensi, itu syarat pertamanya filenya yang bisa terbaca itu PDF. Ya, file PDF. Kenapa? Karena file PDF itu bentuknya relatif tetap, tidak berubah dengan perubahan-perubahan apapun. Jadi filenya PDF, kemudian nanti dipilih add di sebelah kiri, nanti kita praktekkan di dalam Mendeley itu, kemudian kita bisa mengunggah per file atau per folder. Itu pilihannya. Nanti kalau per file, jadi nanti munculnya juga file di Mendeley. Kalau diunggahnya per folder, jadi nanti juga munculnya per folder di situ. Jadi tergantung kita. Tapi kalau misalnya kita unggahnya per file, kemudian kita ingin menjadikannya dalam satu folder, juga bisa melalui Mendeley itu dengan membuat folder di situ kemudian dipindah. Jadi aplikasinya sangat terbuka dan kita bisa berkreasi di situ. Kemudian ini yang perlu diketahui lagi, yaitu setelah mengunggah referensinya kita harus memilih gaya penulisan daftar pustaka. Nah, ini kita pakai mana? Ya, di mana kita bisa memilihnya di view, kemudian fashion style, kemudian pilih gaya penulisan. Di situ banyak sekali referensinya, bahkan dari luar negeri banyak sekali, malah Pak di Indonesia. Yang Indonesia mungkin masih sedikit, yang lebih banyak yang dari luar negeri. Kemarin yang saya pernah ketemu, punyanya UNES Semarang, kemudian punya apa lagi gitu. Indonesia ada, tapi belum banyak. Cuman gaya penulisan itu sebenarnya hampir sama semuanya kalau di Indonesia. Cuman kalau nanti kita perlu edit, kita bisa edit manual dan disimpan. Itu tidak berpengaruh di dalam Mendeley. Hanya keep manual settingnya aja. Kemudian untuk membuat daftar pustaka di MS Word-nya, buka file yang akan dibuat citasinya, kemudian klik menu reference yang tadi punyanya Mendeley, kemudian pilih style, gaya penulisannya, kemudian letakkan kursor di bagian kalimat yang akan diberi kutipan atau citasi. Yang pertama, klik reference, kemudian menu bar, tetap, kemudian klik insert citation yang kiri tadi yang agak besar. Nanti akan muncul jendela, yang di situ kita bisa mengetikkan kata kunci. Nah, kata kunci ini enaknya di Mendeley, dia tidak terpaku pada judul, tetapi juga konten atau isi. Jadi misalnya kita pendidikan, baik judul dan isi yang ada kata pendidikan akan muncul semuanya. Itu enaknya di Mendeley. Jadi dia tidak terkunci pada judul, tapi kadang-kadang kita judulnya lupa, menulisnya apalagi kadang juga lupa, maka kita ketik aja kata yang kita ingat, nanti di situ akan muncul banyak pilihan, bisa kita klik atau kita pilih. Kemudian jika cara itu masih misalnya sulit atau belum bisa, ada cara lain, yaitu kita masuk atau kita buka Mendeley-nya, atau di MS Word itu ada Go to Mendeley sebelah kanannya, nanti kita praktikkan juga. Nanti dia akan membuka Mendeley-nya, lalu dari Mendeley itu dipilih sumbernya mana yang mau disitasi, kemudian klik Cite pada menu toolbar-nya, nanti otomatis tertulis di Word-nya. Kemudian yang terakhir untuk membuat daftar pustaka, kemudian kita letakkan di kursor tadi paling bawah, misalnya daftar paling bawah, paling terakhir, halaman terakhir atau halaman baru, kemudian klik reference pada menu bar, kemudian baru insert bibliografi. Nanti secara otomatis dia akan bersedia 1-2 detik lah akan muncul semuanya sebanyak apapun. Nanti cuman kita harus biasanya karena
kita ngambilnya dari PDF, dari referensi itu, mungkin ada kata-kata atau susunan yang kurang sesuai, tinggal kita edit sedikit, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita praktek ya, menggunakan Mendeley. Oke, saya stop screen dulu. Bentar, saya cari dulu. Itu sebentar, saya cari file word dulu, nanti saya pilih dulu. Sudah terlihat nih Bapak Ibu. Nah, ini file salah satu PPK. Sudah terlihat nih? Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini misalnya iya, menu referennya di sini di bagian atas ini ada reference. Kalau kita klik, nah maka akan muncul satu kotak sendiri miliknya Mendeley Cytomatic. Nah, di sini saya memilih punyanya Universitas Negeri Semarang, Fakultas MIPA, ini Indonesia. Lainnya masih banyak, ada Amerika, ada Sisaku dan sebagainya, IEE, kemudian itu dan sebagainya. Biasanya saya pakai yang ini aja, yang Indonesia. Nanti biar ngeditnya tidak terlalu banyak. Kemudian misalnya saya ada satu kalimat ini, kemudian saya ingin masukkan ini dari siapa. Nah, ini karena tengah ada 21. Nah, saya klik di bawah di sini, saya taruh di bagian belakang, karena kan kalau penulisan daftar pustaka atau citasi itu kan di paling belakang, atau di depan juga bisa, tapi hanya tahun dan sebagainya. Nanti misalnya ini yang saya contohkan di belakang dulu menurut seseorang. Nah, misalnya ini saya klik insert citation yang sebelah kiri ini. Nah, kalau yang go to Mendeley nanti pakai yang sebelah kanan ini. Ini ada open Mendeley. Nah, di sini ada insert citation, ini kita bisa langsung. Kalau open Mendeley maka kita masuk dulu ke jendelanya Mendeley aplikasinya. Kalau insert citation tidak perlu masuk, tapi langsung muncul pilihan kecil seperti ini. Nah, di sini ini juga kita bisa klik apapun, bisa juga kita masuk ke Mendeley, go to Mendeley ini. Jadi alternatif pilihannya cukup banyak. Nah, tadi misalnya di situ ada tentang abad 21, saya ketik aja abad 21, ini saya sudah memiliki beberapa citasi atau referensi. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini ada abad 21, oh ternyata ada di judulnya meningkatkan kemampuan berdiskusi siswa dalam pembelajaran kimia. Nah, maka saya klik ini. Nah, di sini ada keep manual editing, maka ketika saya pilih keep manual editingnya, nah di situ akan muncul dari Satriani tahun 2017. Nah, ini untuk mengetahui citasi itu sudah terhubung dengan Mendeley atau belum, cukup kita klik di dalamnya. Nah, kalau warnanya sudah abu-abu ini berarti dia terhubung dengan Mendeley. Kalau belum diklik seperti ini, berarti dia tidak, warnanya tidak abu-abu, diklik berarti dia belum terhubung. Ini sudah saya beri contoh. Kemudian kalau yang di depan bagaimana? Yang di depan sama saja, misalnya menurut Cetro ini ya, misalnya ini saya hapus dulu. Ini hasilnya saya hapus dulu. Kayak insert citation, jadi penulisnya adalah Mulatsi. Nah, ini sudah muncul Mulatsi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Mulatsi. Satu. Seperti ini. Misalnya kita hanya inginkan tahunnya, boleh. Misalnya ini Mulatsinya nggak perlu tahunnya aja. Tapi ini terkait dengan tata cara penulisan nih. Nanti kalau sudah diedit, diklik di luar, nah akan muncul seperti ini kalau kita mengubah isiannya. Do you want keep? Ya, saya keep manual edit. Nah, itu sudah, dia tetap masuk tapi sesuai editan kita. Itu kelebihan atau kemudahan yang ditawarkan oleh Mendeley. Dan nanti di referensi tadi kan kita sudah menghilangkan kata nama Mulatsihnya, maka di bibliografinya atau daftar besaran tetap muncul nama Mulatsihnya. Jadi dia sudah otomatis terhubung.
atau misalnya saya memasukkan apapun kok saya lupa tadi ada di kalimat mana, ya, misalnya saya ketik ikannya pendidikan, maka di sini banyak sekali pilihannya. Nah, ada pendidikan sebagai judul, ada pendidikan sebagai isi, akan muncul semua. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, seperti ini. Jadi dia terhubung otomatis, atau pilih go to mendeley boleh. Nah, di sini misalnya pilih yang mana, pilih satu, nanti misalnya diklik di sini, side-nya yang atas. Nah, ketika Agus Panca ini saya klik, saya save di sini, maka dia akan muncul di webnya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua cara, bisa kita insert citation, bisa kita open mendeley-nya, kemudian kita save di situ. Nah, di open mendeley sendiri sebelah kanan ini ada deskripsi dari apapun yang kita klik di sini untuk melihat isi abstrak dan kebenaran nama kita betulkan di sini kalau di sini ada yang salah, dan dia otomatis pakai nama belakang seperti artikelnya. Dan di sini selain tadi itu ada sinkron, ini kita harus online, artinya ketika kita mengunggah beberapa file di sini referensi, maka sesekali kita perlu sinkron secara online untuk menyimpan di cloud kita, sehingga nanti ketika pindah perangkat selama akunnya tetap, dia akan tetap terupdate. Untuk membuat folder ada di sini, untuk add sebelah kiri ini semuanya sudah ada di sini ya. Untuk MS toolnya di sini ya. Kalau karena saya sudah menginstal MS Board pluginnya, maka di sini adanya uninstall karena saya sudah menginstalnya. Yang itu kemudian bagaimana untuk membuat daftar pustaka, ini saya langsung ke belakang sendiri, saya boleh daftar pustaka. Nah, di sini untuk membuat daftar pustakanya, maka saya klik insert bibliografi. Nanti ketika saya klik ini, ketika kita melakukan perubahan manual dari yang sudah dibuat oleh Mendeley, maka akan muncul pilihan keep manual. Nah, di sini muncul semua. Tinggal kita nanti ngedit ini sebanyak apapun sudah muncul. Nah, tinggal kita nanti mau ngedit bagaimana, misalnya ada yang tidak sesuai, ini kan muncul sampai dengan halamannya. Oh, berarti kan halaman tidak usah, maka ini kita bisa hapus, misalnya di sini kita hapus del, kita klik di luar, sudah, nanti disimpan Ctrl X biasa. Jadi kalau warnanya kita klik abu-abu gini, berarti dia terhubung. Misalnya ini kok nggak miring, kita miringkan, boleh, bisa. Jadi ini ND itu kan tanpa tahun, saya ingin edit karena ini bahasa no date, kan saya ketikkan terus kemudian ini kok enggak bahasa Inggrisnya enggak miring, tinggal ngedit gitu. Jadi seperti itu, jadi tinggal menyesuaikan aja karena gaya yang kita pilih atau style ini sangat mempengaruhi nanti penulisannya, tahunnya dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah memilih referensi yang sesuai atau yang kita edit tadi, maka ini otomatis semuanya mengikuti hurufnya, bahkan tata aturan kirinya dan sebagainya. Nanti tinggal nanti sesuai kebutuhan, karena biasanya jurnal atau artikel atau karya ilmiah itu sangat bergantung pada instansinya punya aturan seperti apa, tinggal kita sesuaikan. Nah, kalau ini ada misalnya 20 referensi, kan kita lumayan makan waktu untuk nulis ini. Dan kalau bagaimana kalau kita nambahkan atau mengurangi, klik aja lagi ini di blok semuanya, terus insert bibliografi. Ini dikerjakan paling akhir ketika sudah selesai semua editingnya, baru di blok semua, mungkin bisa di del nggak apa-apa, nanti insert bibliografi lagi, muncul lagi sudah yang sesuai isian dari yang tadi di perubahannya, apakah ada yang berkurang atau bertambah. Itu mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang penulisan daftar pustaka, karena daftar pustaka ini kalau di karya ilmiah menjadi salah satu faktor penilaian. Semakin banyak pustaka kita akan semakin ilmiah sebutnya,
tapi juga dilihat yang dimasukkan. Kalau artikel jurnal biasanya itu diakui, tapi kalau dari blogspot atau tulisan pendapat atau gagasan itu biasanya kurang ilmiah. Atau kita mensitasi dari buku juga bisa, cuman kalau buku itu tidak sekuat artikel jurnal, apalagi kalau itu bahasa Inggris. Biasanya artikel jurnalnya bahasa Inggris itu nilai ilmiahnya yang paling tinggi dan dilihat tahunnya. Biasanya kalau karya ilmiah itu maksimal ada yang buat 5 tahun atau 10 tahun sebelum atau ke belakang dari waktu penulisan. Itu teknis saja. Nanti semoga nanti dalam penulisan artikel jurnal aplikasi ini bisa membantu, sehingga akan memudahkan kita dalam membuat. Jadi kita akan fokus pada isinya, jaga kontennya aja. Untuk daftar pustaka ini tinggal bagian belakang akhir-akhir sebentar, paling antara masukkan insert bibliografi sama editing mungkin hanya 5 menit sudah selesai, karena editing ya cuma tinggal ngeblok, miring, ngedel, dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Didi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Oki. Ya, demikian paparan dari Pak Oki. Kalau kita melihat ini untuk penulisan daftar pusaka memang apa ya, di zaman era sekarang ini aplikasi-aplikasi tambahan semacam ini yang mendukung pada penulisan kita memang sangat dibutuhkan, ya. Menarik sekali buat saya. Cuma mohon maaf ini karena jaringan saya melihat kursornya ini berhentinya di mana. Ini yang jadi masalah, mungkin sedikit hambatan di situ, ya. Sehingga dalam pembuatan daftar pustaka, apa yang disampaikan pemateri tadi, tidak perlu lagi kita berpikir, ya, tinggal insert seperti itu, ya, sudah terbentuk. Ini mengenangkan pada, kebetulan saya teringat pada saat penyusunan skripsi dulu betapa sulitnya membuat dan membaca aturannya. Kalau ada semacam ini kenapa nggak dulu ya gitu. Karena ini sangat membantu sekali, ya, dan mungkin ilmunya sedikit tapi sangat menarik, ya, sangat menarik. Itu yang terbesit di dalam benak saya, hanya menginstal pluginnya, masuk di MS Word, disinkronkan begitu, ya. Kita tinggal memilih bagaimana model gaya penulisan daftar pustaka sehingga sudah tersusun dengan sendirinya, tinggal membaca aturan main yang ada di sini, entah dimiringkan atau bagaimana, ditalikan hurufnya, itu sangat membantu sekali. Itu ringkasan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu diperjelas dari audien untuk bisa bertanya, monggo kami persilahkan. Ada yang bertanya ini? Kalau saya Pak. Oh, baik, terima kasih Bu Yunsi dari monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, ini tadi saya kurang tahu, mungkin sinyalnya sedang jelek. Jadi ketika tadi masukkan yang di awal itu, setelah insert citation itu nanti akan ada sebuah jendela gitu ya Pak ya? Ya, jadi saya ndak nyambungnya sampai situ. Ketika kita klik insert bibliografi sudah bisa, maksudnya tahu kira-kira. Tapi ketika insert citation itu tadi yang dimasukkan apa saja. Terima kasih Pak. Gitu ya. Jadi berkenaan insert stationnya itu di mana nanti, maksudnya kalau sudah masuk kan tinggal terdaftar di daftar pustaka. Ini saya buka lagi, barangkali ini Bu Siti ada pertanyaan, saya tampung dulu ini nanti sekalian dijawab.
Enggak, Pak, sudah. Oh gitu ya, sudah mewakili ya dari Bu Yutsi. Oke, monggo kami persilakan untuk insert stationnya Pak Oki bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih Pak Didi. Baik Bu, saya sudah mengerti tentang pertanyaannya. Baik, untuk insert citation saya mau izin untuk share screen lagi ya, karena langsung praktek itu lebih enak. Iya, Pak. Kamu terlihat ya? Sudah. Ya, Sudah. Baik, untuk insert citation itu caranya dua Bu. Jadi misalnya yang pertama kita letakkan di mana kita ingin menuliskan sumber pustaka, ya. Jadi diklik misalnya tadi di sini, saya hapus dulu. Nah seperti ini, maka kursornya saya taruh di sini. Kemudian secara pertama saya pakai yang insert citation. Yang insert citation ini akan muncul kolom isian seperti ini di tengah. Nah, tidak terlihat Pak ini soalnya. Oh, insert citation-nya tidak kelihatan. Iya. Oh, gambarnya, tampilannya sebentar. Berarti saya baginya ganti dulu. Biasa Bu ya. Kelihatan ya kalau gini. Nah, oke. Nah, kelihatan ya. Ya, kelihatan kalau ini Pak. Nah, di sini saya ngetikkan misalnya tadi itu kok menurut siapa kan e-learning, maka saya boleh ketik e-learning. Ini, oh nggak ada tuh e-learning di sini. Nah, sebenarnya tidak saya lengkap, sebenarnya akan muncul juga sama seperti di Google itu mesin pencarinya. Di sini semua yang terkait dengan e-learning akan muncul. Nah, kita tadi ingatnya yang mana yang akan kita masukkan pendapat itu. Ketika di situ menurut Mulatsih kita cari yang Mulatsih. Tapi kalau nggak ada, kita boleh pakai namanya Mulatsih. Nah, kan muncul. Ini kita klik, ini kita klik OK, dia akan muncul di seperti ini ya. Nah, atau kita pakai cara lain, di sini saya nggak pakai citation, tapi saya pakai yang go to Mendeley, maka dia otomatis buka di sini. Nah, kelihatan ya Bu. Nah, ini jadilannya Mendeley. Jadilan Mendeley. Di sini nanti kita pilih yang menurut siapa. Nah, di sini ada author, ada title, atau kita bisa search di sini. Nah, cari sebelah kanan. Kalau misalnya saya mengetik Mulatsih. Nah, di sini kan muncul juga Mulatsih. Nah, itu deskripsinya singkat tentang artikel Mulatsih. Kemudian kalau sudah kita klik filenya, referensinya, maka kita pilih yang site di sebelah ini tanda silang cancel itu sebelahnya site, maka kita site di sini klik, nah munculnya sama nanti. Nah seperti ini. Nah itu dua cara untuk menuliskan daftar pustaka atau daftar rujukannya. Atau boleh misalnya pakai Open Mendeley, nah munculnya juga sama. Nanti tapi kalau mau Open Mendeley agak panjang, maka lebih mudah pakai insert citation, ketik langsung, atau go to Mendeley. Atau kalau kita mau masukkan seperti yang punya saya ini, ada yang banyak di sini, satu kutipan itu kutipannya banyak, 1, 2, 3, 4. Nah itu bagaimana caranya? Sebenarnya sama, cuman kita tambah aja di sini. Misalnya saya tambahkan insert citation yang pertama dari misalnya punyanya Setin, kita pilih klik. Terus yang kedua punyanya Safa, saya klik lagi. Punyanya Lubis, kita klik lagi. Terus punyanya apa lagi? Sampai. Nah,
ada Jamli ada. Nah, ketika kita punya 1, 2, 3, 4, maka kita tinggal klik OK, maka muncul semuanya. Nah, langsung 4. Jadi tidak satu-satu. Jadi sekali kita membuka jendelanya Mendeley tadi, kita masukkan karena ini menurut 4 artikel, maka ya 4 artikel itu akan muncul semuanya. Jadi seperti itu untuk insert citation-nya. Mungkin bisa menjawab. Gimana Bu Yungsi penjelasan Pak Oki? Ya Pak, ya. Sudah jelas. Mungkin segala sesuatu itu memang kalau kita tidak keseluruhan memahami apa yang kita tulis yang disampaikan oleh narasumber yang lain seperti Bu Siti, memang kita sulit untuk mengenal, apalagi judul. Itu indikasi kalau tulisan dibuat sendiri mungkin kita akan lebih hafal, sehingga pembuatan di daftar pustaka ini dengan aplikasi ini kita nggak perlu buka-buka lagi, kita nggak perlu mencari dan mengetik lagi secara tulisan draft atau bagaimana, tetapi kalau isinya sudah kita tulis, maka ini kita ambil referensi dari ini, sehingga apa yang disampaikan tadi memang mungkin cukup membantu. Terima kasih jawaban Pak Oki dan terima kasih untuk Bu Yungsi bisa memahami di dalam kegiatan ini dalam penjelasan pemateri tadi. Barangkali ada yang disampaikan lagi berkenaan dengan pembuatan daftar pustaka ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya harap semuanya juga memahami dan bisa diaplikasikan, dicoba-coba dulu lah. Gitu. Pak. Pak Didik. Asep gimana? Ada yang ditanya? Ya, sangat menarik nih. Mohon izin ini. Sangat penasaran juga nih kalau ya, silakan Pak Asep. Pak Oki, dari aplikasi yang ada ini sudah include nggak dengan perbaikan tag ataupun kata? Biasanya ada nggak perbaikan kata ya dari daftar isi ataupun ya daftar tag yang ada untuk dibuat daftar isi. Kalau ada kesalahan biasanya otomatis gitu. Ini di Mendeley ya, aplikasi Mendeley ini sudah termasuk apa belum? Begitu Pak Oki ya. Pak Didik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Ini yang ditanyakan Pak Oki, sudah itu tidak ada perbaikan kata, misalkan di dalam penulisan atau apa, sudah terekam tidak di aplikasi Mendeley ini. Kami persilakan Pak Oki, monggo. Terima kasih Pak Didik. Jadi yang pengalaman saya menggunakan Mendeley beberapa tahun terakhir ini, karena aplikasi ini untuk penulisan daftar pustaka di bibliografinya, isian dari bibliografi itu atau daftar pustaka itu sangat bergantung pada artikel jurnal yang kita ambil. Jadi artikel jurnal yang kita download, kalau itu misalnya memang resmi dari artikel jurnal tertentu, seperti dari kita ngambilnya, misalnya kita cari dari Google Scholar atau Google Cendekia, kemudian kita cari dari tempat-tempat yang resmi itu, biasanya dia otomatis sudah benar penulisannya sesuai dengan gaya atau style tadi yang kita pilih. Cuman memang untuk kebenaran teks atau redaksional itu sangat menyesuaikan dari nama file yang di-download. Jadi saya rasa kalau dari artikel atau dari jurnal-jurnal internasional biasanya nama file itu sudah sangat sesuai dengan judulnya dan itu otomatis betul. Biasanya gitu. Kalau ada tambahan-tambahan seperti panjangnya, ada halaman, ada jurnal nomor berapa atau volume berapa, itu semuanya sangat bergantung pada style yang kita pilih. Yang stylenya tadi yang ada di Mendeley atau di MS Word-nya, stylenya pilih yang mana. Nah nanti karena di Indonesia itu belum semua kampus mengisi atau bekerja sama dengan Mendeley. Ini yang tadi yang ada baru Semarang atau Jogja kalau tidak salah. Nah itu
mereka menyesuaikan di situ. Untuk text correction-nya per kata sepertinya sangat bergantung pada nama file saat di-download, dan file itu kalau mau lebih aman biasanya kita cari dari jurnal-jurnal atau tempat-tempat yang sudah terreputasi. Nah, itu nanti biasanya akan muncul dari seperti Elsevier itu nama-namanya pasti antara nama penulis, nama tahun, nama judulnya, sama jurnalnya semuanya sudah betul. Kecuali kalau kita downloadnya dari Google yang masih umum itu, yang Google biasa itu biasanya masih ada kesalahan nama atau apa, tapi bisa diedit secara manual, nanti di save juga, disimpan juga bisa. Itu Pak yang saya tahu. Nah, saya kalau boleh menyarankan biasanya kita carinya di jurnal yang itu tadi seperti Google Scholar atau Google Cendekia atau dari Elsevier atau apa yang sudah terpercaya dari sisi jurnal ilmiahnya. Kalau buku memang sudah ada apa namanya, ada hak cipta ya, ada hak cipta. Kalau buku biasanya terkendalanya untuk yang sudah punya hak cipta dia agak kesulitan karena berkaitan dengan hak cipta itu, apalagi kalau dari luar negeri. Tapi kalau Indonesia biasanya tidak terdeteksi karena memang aplikasi Mendeley ini kerjasamanya dengan jurnal-jurnal internasional, di mana di dunia internasional publikasi atau hak cipta copyright itu memang sangat diprioritaskan. Mungkin itu Pak Asep jawaban saya. Itu Pak Asep jawaban Pak Oki berkenaan dengan pembetulan itu tergantung entry yang dari sumbernya. Jadi bisa dimaksud adalah sumbernya benar, maka yang dientrikan oleh kita adalah sumber. Bisa dikategorikan kita mengakomodir dari daftar pustaka yang ada atau dari sumber-sumber yang direvisi. Mungkin itu Pak Asep ada yang ditanyakan lagi berkenaan dengan daftar pustaka, Pak Asep. Pak Asep, sinyalnya terputus Pak Asep. Sepertinya iya Pak Didi. Nanti sambil dilanjut setelah kegiatan ini. Terima kasih Pak Oki, pengenalan aplikasi memang seperti itu. Jadi kita perlu sebenarnya teman untuk menambah wawasan. Satu demi satu akan menambah. Di B8 ini saya punya 3 teman saling koordinasi. Memang banyak keuntungan-keuntungan yang memang diikuti. Jadi apapun, sekecil apapun aplikasi yang ada, mungkin ada tambahan ilmu dan sebagainya, itu pahamnya di sini, sharingnya di sini. Ada keunggulan-keunggulan sendiri di VCT ini seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Pak Asep, mohon maaf saya akhiri kegiatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terakhir dari Pak Oki, close statement-nya untuk kegiatan kali ini mohon disampaikan Pak Oki. Ya, baik, terima kasih Pak Didi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penutup saya, mari kita berkarya dan berkreasi, terutama dalam penulisan karya ilmiah, dan dengan cara-cara yang mungkin saat ini jauh lebih cepat, lebih praktis, efektif dan efisien, kita manfaatkan semuanya sehingga kita bisa menghemat waktu untuk menghasilkan lebih banyak karya, tentunya dengan membuat daftar pustaka secara offline online ini menggunakan aplikasi Mendeley, karena itu sangat sesuai dengan kebutuhan kita dan sangat memudahkan kerja kita. Mungkin itu Pak, mari belajar bersama dan terus berkarya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Oki atas paparannya sedemikian rupa sehingga sedikit memang materinya tapi besar sekali manfaatnya buat kita semuanya untuk memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini tentunya. Jadi penggunaan sekecil apapun ternyata memang pasti ada manfaatnya.
Saya moderator Didi Winarno dari SMK Negeri 1 Sidoarjo, atas nama semua yang bekerja di dalam grup ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri pada kegiatan hari ini, dan apabila ada kesalahan yang saya sampaikan saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host Bu Yungsi An-Naziro. Monggo Bu Yungsi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di acara webinar kali ini, menarik sekali membuat daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. Saya juga baru dengar ini. Cuma kalau dilihat dari paparannya tadi, sepertinya mudah digunakan. Jadi silakan download karena ini masih free juga. Jadi bisa dicoba setelah ini. Sekian webinar kali ini. Sekedar mengingatkan bagi tadi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Sudah saya post di kolom chat. Kemudian saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator Bapak Didi Winarno dari SMK Negeri 1 Sidoarjo dan presenter kita Bapak Ogi Krisdiantoro dari SMK N1 Panggul. Apabila saya memiliki kata-kata yang kurang menyenangkan di hati Bapak, Ibu, dan Ananda, saya juga minta maaf. Sekian acara webinar kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Asep, saran. Saran apa lagi ya? Sudah sempurna lah itu. Kalian terima kasih semuanya dan selamat ya, sukses di penugasan terakhir mungkin ya. Besok terakhir Mas Asep. Kurang satu Pak, besok. Gimana? Kurang satu ya? Satu kali besok. Iyalah, nanti dilanjut. Ya, lagi mungkin ya. Ya, tinggal diseminasi ini besok. Ya, silahkan cara pengguna. Atau mau sore ini juga boleh, malam juga boleh. Ya, penting ya mungkin ada setengah jam atau 1 jam sebelumnya flyer semuanya udah oke, tinggal on lah. Saya boleh ikut, saya termasuk. Dan yang kedua yang saya sampaikan ini sangat penting juga, tapi saya belum mengucap ya terkait kantong tugas yang ada. Jika memang ada koreksi dan belum diperbaiki, kalaulah mungkin dari flyer ya nanti tidak sesuai dengan link ataupun dengan link pendek itu disempurnakan kembali. Dan tentunya saya juga ingin melihat sebelum nanti ada bahan materi, biasanya ada materi terakhir tentang input kantong tugas, yang dimana kantong tugas ini ada 7 ya. Saya diseminasi besok mungkin bisa dilaksanakan di antara ibu bapak semuanya sudah oke ya, sudah sempurna mungkin ya, sudah lengkap ya, tinggal diseminasi semuanya ya. Bu Yungsu udah 2 kali hostnya, betul ya, begitu ya Bu ya? Iya. Tinggal saya moderatornya kurang sekali, gimana Pak Asep? Nebeng lah nanti sama diseminasi mungkin. Atau nanti ini juga saya memotivasi juga nih adik-adik kita ataupun teman-teman kita yang memang lagi bertugas katanya, mudah-mudahan di bulan pribadi ini bisa nitip nama lah nanti saya ini kan. Yang harus minimal dengan peserta yang lain begitu. Tapi kalau misalkan nggak keberatan ya dengan satu kelompok ini ya boleh-boleh aja. Cuman sayang juga kan gitu. Kita yang pribadinya dulu belum. Nanti tinggal Pak Didik ya. Moderator aja Pak ya. Kurang 1 ya. Moderator. Moderator lebih mungkin akan bisa dibuat lebih singkat sama Bu Siti. Tapi di flyer tetap membatalkan kewajiban untuk moderator 2 kali Pak Asep. Mungkin di situ nanti sendiri aja, single factor Bu. Jadi di flyer itu hanya sendiri aja, semacam apa ya, webinar yang diumum-umum gitu.
Itu aja mungkin Ibu Bapak yang saya banggakan dan saya segani ya. Jadi untuk besok bolehlah mau pakai apa, kalau kemarin saya sarankan pakai Webex, hanya pembelajaran seharusnya sekarang kan perubahan ketika jadi presenter, tapi kalau sendiri kan nggak mungkin juga kan. Begitu mungkin Bu, jadi besok mau apa sih namanya linknya Google Meet ataupun Zoom silahkan diinikan aja, karena ya single factor. Kalau kemarin saya sarankan pakai itu biar mengalami aja semuanya. Atau Bu Siti kemarin ikut ya? Iya. Faktor itu ada di Webex kalau mungkin nanti mau menggunakan gitu, karena mungkin ini dari beberapa aplikasi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Seperti Zoom dulu bisa sampai 2 jam, sekarang 45 menit ya, dikurangi gitu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sukses buat kedua Bapak semuanya. Tinggal menyiapkan satu tugasan berikutnya, yaitu diseminasi. Dan yang kedua tadi saya sampaikan, ketika ada koreksi mungkin di flyer sebelumnya. Dan juga, nah ini nih presensi nih, mohon izin ya, penting juga nih. Waktu itu mungkin ada ya di videonya, tapi belum mengisi, silakan aja diisi aja. Ketika kemarin saya ada sama Bu Siti juga belum lah waktu itu, karena linknya nggak connect katanya. Ya Bu Siti ya belum ya, saya belum mengisi. Silakan disebar aja link yang sudah waktu pertemuan perdana mungkin kalau nggak salah. Iya. Itu kemudian kemarin juga saya lupa nih ngisi presensi. Kemarin Pak Didik ya yang tampil. Nah itu dicek Pak, juga. nanti di-share lagi Pak. Cek aja siapa yang sudah ngisi, ya, bisa diedit lah kalau misalkan jamnya bisa kan ya, itu kan link kita sendiri. Nah nanti yang di-share itu kan bukan linknya, tapi dalam bentuk link apa? CSV. Nah, yang saya terangkan itu memang Excel lah kelihatannya. Tipe gitu ya, cari aja CSV di bawahnya, save as-nya, jangan di save tapi ada tipenya. Saya coba mungkin sore ini akan saya share. Apa yang sudah ada di input adanya aja dulu, jadi semuanya. Tetapi nanti ini yang menjadi prediksi dan kekhawatiran saya, ini kan kerjasama dengan Siamolek ya, ini memang cukup rumit gitu. Mudah-mudahan kerjasamanya kemarin pertemuan dalam sertifikat, dalam pengadaan sertifikat. Jadi maksud saya kenapa dengan Siamolek, sebelumnya ada ya, banyak pelatihan yang diselenggarakan gimana ya, lumayan pelik lah. Di situ ada istilah enroll gitu ya, tapi kan di mana di Google Form itu kan hanya send atau kirim ya, data sudah tertampung. Tapi di aplikasi lain seperti yang digunakan di Siamolek itu ada enroll. Nah teman-teman sudah mengerjakan tapi karena tidak menekan kata enroll itu, jadi dianggap tidak lulus. Kita coba dulu ini nanti saya share ini juga di saya aja, jadi dalam bentuk atau request dari panitia belum versi saya, jadi dengan menggunakan form yang sederhana. Saya mau kirim ini aja dulu, misalkan link atau flyernya aja dulu, kemudian link apa meetingnya silakan. Nanti kita akan proses juga dengan sesuai nggak? Dan ini kan jarang kita untuk mengeceknya. Mudah-mudahan ini bisa untuk validasinya di intern aja gitu, di antara kita, saya sebagai penanggung jawabnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bisa dilaksanakan.
dan bisa dipilihnya. Itu saja mungkin Ibu Bapak. Sekali lagi nanti tolong diisi ya ya terkait dengan kantong tugas dan koreksi siapa yang harus diperbaiki. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses. Kita tunggu action berikutnya diseminasi. Gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau diskusi boleh. Ya. Ini teman-teman nih yang lain nggak ada yang gabung atau gimana gitu. Biasanya ikut juga. Ini saya melihat jamnya banyak yang crash Pak Asep. Gimana Pak? Hari ini ada yang banyak crash, ada tadi jam 1, ada yang setengah 2. Hari ini sepertinya banyak Pak Asep. Bentrok ya, iya. Mudah-mudahan. Ya. Yang kelihatan aktif ya kita di kelompok merah aja nih, yang lainnya belum kelihatan. Mudah-mudahan ya Ibu Bapak juga sama berperan aktif membantu kita semuanya kan ingin lulus bareng-bareng gitu. Ya. Mudah-mudahan jadi aja amal ibadah lah buat kita. Dan terakhir ini Pak Oki, Bu Yungsi, Pak Didik, Bu Siti ya banyak ilmunya yang harus saya serap nih saya pribadi. Mudah-mudahan juga tidak putus kalaupun memang ini akan berakhir hanya di pelatihan ini. Kita tunggu juga secara mandiri mungkin nanti bisa berkolaborasi mengadakan webinar gitu ya. Saya boleh tanya ini sebelumnya. Boleh Bu. Kalau diseminasinya itu ke siswa boleh enggak? Boleh, asal di luar kita aja, siswa aja libatkan. Itu kan udah lebih jauh. Siswa saya sendiri. Gitu. Gas wajib ya. Gampang lah kalau ibu dosen mah. Tadi kan sudah, cuman saya lupa nggak saya record ya. Jadi belum ada. Kalau fotonya ada, cuman recordnya yang belum lupa tadi. Oh gitu ya. Coba diinventarisir lagi lah. Ya siap. Karena di diseminasi yang diperlukan itu aja screen ketika jadi host, jadi moderator, kemudian juga jadi presenter dan chat dari peserta yang hadir itu disatu filekan gitu. 5 berarti ya? 5 ya memang ada ya berarti itu nggak perlu ada rekaman. Berarti itu nanti pelaksanaannya juga seperti ini ya Pak. Kak, misalnya saya diseminasi ke siswa juga posisinya ada yang nanti sebagai host, ada yang sebagai moderator gitu atau gimana Pak? Single factor Ibu sendiri aja. Oh, sendiri aja? Sendiri buat klien sendiri, buat daftar hadir sendiri, buat link meeting sendiri. Gitu. Kalau mau ada yang bantu, prinsipnya kita semuanya sukses ya bolehlah gabung gitu. Tapi yang tampil siap. Paling tadi Pak Didiknya bingung mau nebeng katanya jadi moderator ya Pak ya. Ya, mau nebeng ya. Tapi saya belum lihat itu. Diseminasi hanya sendiri aja. Materi ya pos ya sendiri begitu. Saya sebenarnya kalau ada keringanan nebengnya nggak masalah di moderator Pak Asep. Saya kan hanya satu tugas untuk flyer sebagai moderator itu sudah saya kumpul bulan dari dapat dari Pak Oki. Kalau besok tinggal tugas tambahan, saya ke Bu Siti tidak ada masalah. Ya paling nanti saya coba konfirmasi yang mau tugas nih. Saya siapkan. Jadi berarti Pak Didik yang lain nanti. Gimana Bu? Pak Didik kurang apa Pak Didik? Saya kurang moderator. Oh gitu. Lah monggo saya sih ngikut aja, siap-siap aja. Ya saya hostnya yang pertama itu Pak Asep,
terputus itu yang bagian belakang, karena yang bagian depan jalan, yang bagian belakang terlempar. Sama tuh Pak, seperti saya kan yang pertama nggak ada 5 menit itu. 20 menit sebenarnya totalnya, Bu. Cuman pematerinya baru sekitar 7 menit. Iya, belum ngomong apa-apa sudah habis waktunya. Oh iya, itu ya. Saya juga nggak bisa gabung lagi. Ya, mungkin besok aja diulangi Pak Asep itu yang pertama itu. Nggak usah. Ada rekaman aja, Pak. Oh iya tuh rekaman udah diupload belum? Masih Iya, disimpan Pak, belum diupload. Masih mau disimpan semua. Kalau Masih mau linknya aja dikasih aja nanti langsung ke YouTube di akun masing-masing. Bu Oh Nur. gitu. Bu Tuti itu waktu jadi presenter hari apa direkamnya oleh siapa, linknya waktu itu hostnya. Biasanya kan kalau pakai Google kan di situ udah terekam otomatis. Ya. Jadi kita akan bantu. Begitu ya. Ini gitu. Nanti saya kemarin download punyanya dari Pak Oki, Pak Osya. Ini saya download tadi, tinggal ngupload saja. Oh gitu ya. Ya siap. Kita saling cross check aja nanti. Ya. Oke, itu aja mungkin ya. Nanti tugas terakhir untuk cross checknya boleh saya kirim ke Pak Asep apa sudah benar-benar gitu? Iya. IR-nya itu sesuai dengan flyer ya Pak? Hah? Gimana Pak? IR-nya itu sesuai dengan flyer. Ya, sesuai link aslinya nanti QR kodenya. Enggak, artinya yang flyer kita, flyer yang dapat dari apa ini host itu QR-nya flyer itu yang waktu saat host ya. Iya, betul Pak. Yang ada di flyer aja itu QR kodenya. Yang ada di host ya, pada saat kita jadi host ya. Yang ada di flyer itu kan QR kode kita, mengarahnya ke kita ya, ke host ya. Oh, ke host ya, oke. Siap. Pak Asep. Ya. Kalau misalnya ada yang kurang sedikit dimaafkan aja ya Pak. Iya. Kita saling bantu. Nanti kita hanya Pak Asep ini. Kan kita sudah berusaha maksimal itu loh. Kadang kan jaringannya yang nggak mendukung lah. Apa kemarin saya nggak bisa ngikut sampai selesai karena baterainya habis lah. Enggak masalah Bu. Mudah-mudahan lah. Menurut saya yang penting 7 item itu terpenuhi. Berapa durasinya ya itu lain soal lah. Yang penting sudah masuk aja dalam tugas. Ini kedepannya pengembangannya ya kita saling perbaiki itu aja. Yakin ya semuanya itu diatasi lah. Begitu Ibu Bapak sekalian. Cukup ya. Tapi nggak ada yang terlempar ya. Udah lebih 10 menit. Alhamdulillah. Ya nanti kalau diminasi kalau kurang disetting aja 2 jam. Walaupun ke publishnya ke umumnya 1 jam untuk menghindari hal-hal yang tadi inginkan. Mungkin serius dan banyak yang hadir mudah-mudahan dan itu menjadi poin ketika memang yang hadirnya lebih banyak. 3 orang itu hanya minimal. Syukur. Nah ini syukur bisa membuat email publish atau semacam sertifikat online. Sudah bisa apa belum? Kemarin ada, jadi ini aplikasi yang itu ada namanya Autocrep. Ini namanya aplikasinya Autocrep. Kemudian kalau untuk bahwa saya sudah hadir dan saya sudah mengisi, itu ada email balasan ke email kita namanya publish, add-on publish. Ini harus ada, nanti mudah-mudahan ada pembahasan di sesi berikutnya atau waktu lain. Begitu Ibu Bapak, cukup ya, nanti lanjut ada pertanyaan lain yang masih ganjal, masing-masing dicek absensinya, ada berapa orang yang sudah mengisi, yang belum ya dikonfirmasi.
Gimana Bu Siti? Ngomong sama yang lain itu kayaknya Pak. Oh iya, iya. Mungkin ya itu aja mungkin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.